Shalom semuanya. Saya membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, firman pada saat ini yang saya ingin bagikan kepada kita yaitu tentang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita, sebab hanya inilah satu-satunya bahkan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudaraku, selama ini mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata kehidupan kita belum melakukan kehendak Tuhan, tetapi justru kita hidup melakukan kehendak kita sendiri. Di dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun mereka adalah orang yang melayani Tuhan. Dikatakan di sini bahwa mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Mereka juga mengusir setan demi nama Tuhan. Dan mereka menyembuhkan orang demi nama Tuhan juga. Bukankah mereka ini adalah orang yang luar biasa? Tetapi di mata Tuhan, mereka adalah orang yang sangat jahat. Mengapa demikian, saudaraku? Karena ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya, bisa saja mereka melayani Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Misalnya mereka melayani, mengusir setan untuk supaya nama mereka itu yang dikenal gitu ya, bukan nama Tuhan, bukan Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan mereka, tetapi nama mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka mencari sesuatu dari pelayanan mereka, sehingga mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, mungkin selama ini orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan ini, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, mereka memanggil nama Tuhan Yesus, tetapi untuk kepentingan yang lain, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Contohnya, kalau kehidupan kita saat ini, kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin selama ini kita datang kepada Tuhan untuk kepentingan kita. Kita menangis di hadapan Tuhan, kita memanggil Tuhan, kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ternyata itu untuk kepentingan kita. Kita mencari sesuatu di balik semua itu. Mungkin bisnis kita yang tidak lancar, kemudian kita nangis, kita berseru kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya bisnis saya lancar. Atau mungkin kita sedang menghadapi satu masalah, atau kita sedang mengalami yang namanya kemiskinan, krisis seperti itu, atau kita mengalami sakit penyakit, sehingga kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, 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 saya membutuhkan Tuhan, saya perlu sama Tuhan, saya perlu mujizat-Mu Tuhan. Nah, seringkali orang datang kepada Tuhan tidak menyadari bahwa dia datang kepada Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah kita datang kepada Tuhan, kita berseru, Tuhan, Tuhan, hanyalah untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Hanya ingin supaya kita melakukan segala sesuatu yang Ia mau. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan dengan menangis, dengan memohon kepada Tuhan, biarlah itu merupakan satu bentuk kesadaran dan penyesalan diri kita akan dosa yang kita buat. Jadi kita datang bukan lagi untuk masalah pribadi kita, masalah apa yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi kita datang
karena kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan dari diriku. Itulah yang membedakan orang yang hidup dalam kehendaknya sendiri atau hidup dalam kehendak Tuhan. Ciri orang yang hidup dalam kehendak sendiri adalah datang kepada Tuhan ketika dia perlu saja. Datang kepada Tuhan meminta solusi akan sesuatu yang sedang ia alami, ia hadapi. Masalah bisnisnya, kehidupan rumah tangganya, dan sakit penyakit yang dia alami. Setelah itu, dia tidak lagi serius atau dia tidak lagi mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan hanya waktu-waktu tertentu ketika dia membutuhkan Tuhan. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah orang yang datang kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Jadi dia mencari Tuhan karena dia mau tahu, Tuhan, apa yang salah dari dalam diriku. Kalau aku salah, aku mohon ampun. Tuhan, aku datang, aku mau tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus hidup menyenangkan Tuhan, bagaimana saya harus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Nah, itulah perbedaan antara orang yang hidup untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mengoreksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sejauh ini? Apakah selama ini kita datang kepada Tuhan untuk kepentingan pribadi kita atau untuk kepentingan Tuhan? Kiranya perenungan pada saat ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini hanyalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan.